Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ilmu hadis, ilmu alat. Alat tuh boleh diubah. Yang penting hadisnya jangan diubah. Ilmu hadis pun berubah zaman per zaman, masa per masa. Zaman per zaman, masa per masa. Di zaman Imam Syafi'i, hadis dhaif disebut hadisun saqim. Di zaman Imam Bukhari, mulailah muncul Imam Ahmad dan Imam Tirmizi menyebut hadisun dhaif. Di masa Imam Abu Daud semasa dengan Imam Bukhari tadi, hadis yang bagus disebut hadisun salih. Jadi tidak orang soleh, hadis yang soleh. Maka berkembanglah istilah, masing-masing ulama punya istilah. Imam Bukhari mengatakan hadis A sahih, tapi kata Abu Daud tidak, ini hadis tidak sahih. Jadi antara imam pun berbeda pendapat mengenai hadis ini sahih atau tidak sahih. Jadi kesahihan hadis bukanlah dari Nabi, tapi dari para ulama yang meneliti. Barulah kemudian muncul Imam Abu Nu'aim, Imam Al-Hakim, dan dikumpulkanlah perdebatan itu semua oleh imam namanya Ibnu Salah. Ibnu Salah inyo maja yang inyo kalamkan tuh ditulis oleh muridnya. Jadilah itu namanya Muqaddimah Ibnu Salah. Buku itu dipakai, tapi kitab beliau pun masih dikritisi. Jadi buku itu semakin banyak yang memujinya, semakin banyak yang mengkritisinya, semakin populer itu buku. Dan buku Ibnu Salah adalah buku yang paling banyak dipuji dan dikritisi. Sampai kini ada namanya Baikuni. Anak-anak di sekolah baca Baikuni, Matan Baikuni. Matan Baikuni itu diringkas dari matan teksnya Ibnu Salah. Ada perubahan. Jadi kalau kini di dunia kampus ada perubahan perkembangan hadis, itu sesuatu yang mesti terjadi. Tidak boleh tidak terjadi. Oleh karenanya juga, kalau ada orang mengkritisi Bukhari, orang yang mengkritisi Bukhari boleh kita kritisi juga. Salah satu yang berani mengkritisi Bukhari, salah satunya namanya Albani itu. Sahih Bukhari sahih enggak? Sahih. Albani mengatakan ada 2 hadis yang tidak sahih di dalamnya, bahkan lebih. Tuh, orang yang mungkin sebagian orang mengira Albani lebih alim dari Bukhari, ya salam. Ya. Ada lebih dari 30 hadis di Sahih Muslim dianggap dhaif sama Albani. Jika dia boleh kritik Albani, boleh kritik Bukhari, apalagi kita. Ya. Silakan ada yang mau kritisi Sahih Bukhari, nanti siap-siap antum mungkin dikritisi, masih mending dikritisi. Yang parahnya tidak dihiraukan sama sekali. Banyak kawan-kawan yang doktor-doktor tuh banyak mengkritisi Sahih Bukhari. La yultafat ilaih. Tidak satupun orang melirik buku. Tidak tertarik orang-orang. Ya, jadi ilmu hadis berkembang, dan di negeri kita ini dulu ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang kayu tanam, Yaman, kakek dari Siko. Beliau dan ayahnya dan pamannya itu hijrah ke Mekah, lahir di Mekah. Jadi ayahnya menikah di Mekah, mungkin bawa istrinya ke Mekah, walau alam, lahirlah anak namanya Muhammad Yasin. Syekh Muhammad Yasin itu punya guru lebih dari 1000. Kira-kira meriwayatkan lebih dari 60 thariqah. Meriwayatkan, bukan mentarbiah, hanya meriwayatkan. Dan tidak ada kitab keilmuan agama di dunia kecuali beliau punya sanadnya, silsilah ijazahnya. Jadi sodo ilmunya punya sanadnya. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Padang. Ya, beliau pernah dulu dibawa oleh Buya Hamka kemari waktu musabaqah.
Buya Hamka pun baru sadar di akhir hayat beliau. Setelah beliau bertemu Syekh Al-Habib Abdul Qadir Segaf di Jeddah, kemudian bukan di Jeddah ya, mungkin di Surabaya atau di mana. Kemudian ketemu beberapa Habib dan mereka semua murid Syekh Yasin Al-Fadani. Baru sadar beliau. Pokoknya Buya Hamka di akhir hayatnya betul-betul sangat dekat ke tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harapan aku nanti sampai Mekah atau Ma'had Ali atau IAIN, UIN, kayaknya UIN itu agak sulit, buat multaqa ilmu hadis, mengenang kajian-kajian keilmuan Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, kok tampailah dong 3 acaranya. Ya, Allahumma sholli sallim barik alaihi. Khalas. Terima kasih. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا أبا الأرواح يا رسول